Semuanya bisa berubah, situasi berubah, orang berubah, yang tidak berubah hanya Yesus. Tanpa terasa, 1 tahun sudah Pak Fuksi mendahului kita untuk kembali ke rumah Bapa. Banyak hal yang kita ingat, banyak hal yang menjadi kenangan, banyak hal yang sudah kita belajar dari kehidupan Pak Fuksi. Sekarang Pak Fuksi sudah kembali ke rumah Bapa. Kita yang masih ada di tengah-tengah dunia ini, mari kita melanjutkan apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup, seperti yang sudah diteladani oleh hambanya yaitu Pak Fuksi. Kepada seluruh keluarga dari Pak Fuksi, saya tahu kehilangan ini merupakan kehilangan yang besar. Tetapi percayalah bahwa satu saat kelak kita semua akan dikumpulkan bersama-sama. Satu saat kelak kita pun akan tiba di tempat yang sama, kalau kita sepanjang umur hidup kita tetap setia kepada panggilan Tuhan. Karena itu mari kita tetap sukacita, mari kita tetap semangat, dan mari kita tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, saya sangat bersyukur dan beruntung telah mengenal dan melayani bersama juga dengan Pastor Fu hampir kurang lebih 30 tahun. Dan saya melihat banyak hal yang dapat saya pelajari dari beliau, sikap yang sangat dapat saya teladani, hati yang ingin membangkitkan para leader, gembala, punya sikap kebapaan, seorang yang misioner, yang memperjuangkan dengan tekad bulat apa yang sudah Tuhan taruh atas hidupnya. Dan dari hari ke hari saya melihat bagaimana beliau telah juga menjadi bagian dalam kehidupan pelayanan saya. Banyak hal yang dia bicarakan, memberikan pandangan-pandangan dalam pelayanan. Saya berdoa dan bersyukur bahwa buah karya pelayanan Pastor Fu sampai hari ini saya bisa melihat banyak sekali para gembala, pemimpin gereja, tempat di mana beliau menjangkau dan memulai gereja, berhasil membangkitkan satu generasi pemimpin yang baru. Biar terus semangat ini ada dan berkobar terus bagi kita semua, bahwa beliau telah meninggalkan legacy yang harus terus kita perjuangkan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan membenci perubahan. Terimalah perubahan sebagai kemajuan rencana Tuhan dalam diri kita. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Sungguh luar biasa, hanya oleh anugerahnya kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan dan yang benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi
Kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang sekali saudara bisa kembali bersama-sama beribadah melalui online. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita beribadah, karena Dia Allah kita yang Maha Kuasa, Dia Allah kita yang Maha hadir. Dan kita mau nyatakan pada pagi hari ini, hanya denganmu Tuhan kami mau berjalan, tidak dengan yang lain Tuhan. Karena kami percaya akan kesetiaan-Mu Tuhan Yesus, dan tak pernah kami ragu Tuhan akan kesetiaan-Mu. Mari nyatakan dengan iman percaya. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sebab Kaulah Yesus, Yesus Kaulah Raja dan
Karena Engkau Allah yang menyertai hidup kami, menuntun langkah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saudara, dalam hidup ini banyak hal yang terjadi yang kita tidak mengerti saat ini. Bahkan sampai pada akhirnya pun kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, seringkali Tuhan menjawab lebih dari itu saudara. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Mari, pada hari ini kita menyatakan hanya daripadamu lah Tuhan pertolonganku Tuhan Yesus. Hanya daripadamu Tuhan Yesus jawaban hidupku Tuhan. Kami mau bersandar hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Yang terbaik Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yes. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku
Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kau layak Tuhan, terima segala yang terbaik Tuhan Yesus. Puji-pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh dikuatkan melalui setiap puji-pujian pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan, itu juga menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami buka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mari bicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di MDC Bogor, satu kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa bertemu walaupun secara online, dan saya diberikan kesempatan untuk sharing sesuatu kepada setiap saudara. Karena ini adalah event yang khusus, saya tidak akan berkhotbah, saudara, dan saya ingin hanya cuman sharing dari hati saya, karena pada tahun 1993 saya juga mengalami perasaan yang sama yang seperti saudara alami hari-hari ini, saudara. Dan suatu keadaan yang tidak mudah, satu keadaan yang mungkin orang lain tidak bisa merasakannya, tapi orang yang di dalam gereja bisa merasakannya, kepedihan bagaimana kalau kita ditinggal oleh senior pastor, yaitu Bapak Fuksi. Kita bersyukur bahwa beliau telah melakukan perkara yang luar biasa, merintis jemaat, mengembangkan sampai pada level tertentu, dan Tuhan melihatnya bahwa beliau telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, telah selesai dan secara baik sekali dia selesaikan. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saudara, saya teringat dengan khotbah saya pertama sepeninggal Bapak Yeremia Rim almarhum, tahun 1993, tanggal 17 Desember pada waktu itu. Dan memang pada waktu itu memang banyak orang, tetapi setelah pemakaman selesai, tidak ada orang di Surabaya. Jadi saya harus berkhotbah, saya masih ingat. Jemaat yang dikuasai oleh duka cita pada waktu itu, saya harus berkhotbahnya. Saya masih ingat dan saya ingin sharingkan itu yang kepada setiap saudara. Waktu itu saya mengatakan demikian, kalau kita lihat ke belakang, kita harus bisa mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Kalau kita melihat di sekeliling kita yang tidak ada jaminan untuk kestabilan, kita harus bisa mengatakan Jehovah Shalom, Allah damai sejahteraku. Kalau kita melihat pergumulan yang begitu luar biasa, ya, kita lihat ke atas, kita mengatakan Jehovah Nisi, Allah panji keselamatanku. Ada pepatah yang mengatakan when the outlook is bad, try the uplook. Pada waktu pergumulan itu begitu berat, lihatlah ke atas. Ada Tuhan yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dia yang akan memimpin kita. Sehingga kita bisa melihat ke depan dan kita mengatakan Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan semua keperluan kita. Dan saya ingin mengajak seluruh jemaat MDC Bogor untuk bisa mengatakan hal-hal seperti ini. Kalau saudara lihat ke belakang, apa yang telah terjadi di belakang, bersyukurlah. Katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Tidak ada penyesalan, tidak ada segala sesuatu yang kita perlu sedihkan atau kita regret atau kita sesali. Sampai di sini, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kalau saudara lihat beberapa tahun yang lampau, bukankah gereja itu dari kecil, Tuhan yang membesarkan gerejanya secara luar biasa sampai pada hari ini.
Kita katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Orang-orang yang lain bisa meninggalkan kita. Ada orang yang setia dengan pekerjaan Tuhan, ada orang yang tidak setia. Kawan lama bisa meninggalkan kita. Saudara, pada waktu saya menghadapi kematian Bapak almarhum Yeremia Rim, saudara, ada banyak orang yang meninggalkan saya juga, saudara. Dan ada orang yang bahkan bukan hanya meninggalkan, membuat saya merasa lebih tertekan, saudara. Sudah sedih, bahkan lebih tertekan, saudara. Orang-orang yang tadinya baik-baik, tapi akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam gereja. Itu bisa terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai di sini Tuhan meninggalkan kita, bukan berarti ditinggalkan, Dia akan menyertai kita untuk selanjutnya. Dan pada waktu kita lihat sekeliling kita, semua mungkin kita ada di masa yang paling tidak enak, masa pandemi ini, seperti ini. Tetapi jangan saudara sampai terintimidasi oleh apapun juga. Saudara. Katakan Jehovah Shalom, Tuhan itu damai sejahteraku. Dikatakan bahwa damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala pikiran kita. Saudara. Kalau dipikir-pikir kita punya alasan untuk khawatir, kita punya alasan untuk takut, tapi mintalah damai sejahtera Tuhan, maka akan ada ketenangan. Kita akan melihat perspektif yang sehat, kita memiliki perspektif yang sehat untuk bisa maju ke depan. Dan kalau ada pergumulan yang intens, masalah demi masalah yang bertubi-tubi, when the outlook is bad, try the uplook. Kalau suasananya sudah tidak kondusif lagi, mintalah. Ada peperangan rohani memang. Setiap ada perubahan kepemimpinan, saya beritahu, setiap ada perubahan kepemimpinan dan gereja di masa transisi, di situ pekerjaan setan yang paling banyak itu di situ. Dan seringkali banyak orang yang pikirannya dibutakan oleh iblis. Mereka adalah orang-orang yang tidak memikirkan tentang kemajuan gereja, mereka adalah orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, mereka tidak memberikan kontribusi supaya gereja itu bisa maju dan melesat dengan kepemimpinan yang baru, tetapi mereka tuh cuma mencari nama bagi dirinya sendiri, mencari perkara dan sebagainya sendiri. Try the uplook, Jehovah Nisi, Allah panji keselamatan. Orang-orang itu tidak perlu kita pikirkan. Jangan pernah memikirkan orang-orang yang tidak menjadi bagian dalam masa depan saudara. Ada banyak orang yang kadang-kadang kalau kita pikirin terus kita tidak bisa maju, saudara. Lupakan saja, berkati aja mereka. Kalau mereka mau melayani di tempat lain silahkan, saudara. Tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan terus-menerus. Dan kalau kita melihat ke depan, apa yang harus kita katakan? Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan. Jangan khawatir, jangan pernah dikhawatirkan tentang apapun juga untuk masa depan saudara. Satu ayat yang akan saya bacakan dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14, dikatakan begini, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari. 3 hal, melupakan. Kalau saudara tidak bisa melupakan masa lalu, saudara tidak akan bisa memenangkan masa yang akan datang. Dan biarlah masa lalu itu ada porsinya masing-masing. Kita ingat sejarah, tetapi biarlah masa lalu itu dengan semua kejadiannya tidak memaitkan hidup kita, tapi membuat kita lebih semangat untuk menggapai masa yang akan datang. Dan kemudian mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Artinya apa? Kita harus punya goal, kita harus punya visi ke depan. Jangan bernostalgia terus-menerus. Saudara, yang saya ingat dulu saudara, Pak Yeremia meninggal tanggal 17 Desember 1993. Tanggal 25 Desembernya seluruh jemaat menangis. Kita tidak bisa merayakan Natal karena jemaat duka cita. Itu tahun 93. 25 Desember 1994
Pada waktu kita merayakan Natal setahun kemudian, jemaat masih menangis karena ingat founder yang mereka sayangi, saudara. Masih menangis. Saudara. Kita tidak bisa menyangkali itu semuanya. Saudara. Kita harus menerima keadaan seperti itu. Semakin kita ingin menyangkali, semakin kita berat, terasa berat. Kita terima kenyataannya. Memang kita kehilangan orang yang kita kasih. Tetapi bukan berarti kita harus nostalgia terus-menerus. Kita harus angkat tinggi-tinggi visi daripada Tuhan. Kita harus angkat tinggi-tinggi goal yang harus kita capai. Kita akan menjadi seperti apa yang kita impikan. Dan yang ketiga katanya Rasul Paulus, dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya dengan upaya segenap apa yang kita miliki, energi yang kita punyai, kita berlari-lari kepada tujuan. Sudah tidak digentarkan oleh apapun juga, tidak ada waktu untuk bernostalgia, biarlah sejarah itu membuat kita ini terdorong ke depan, biarlah sejarah yang ditulis oleh Bapak Pendeta Fuksi kita teruskan, menjadi sejarah kerajaan Allah yang indah di dalam MDC Bogor ini. Saudara. Daripada kita ngurusin yang orang Jawa mengatakan boten-boten, mengurusi hal yang tidak perlu kita urus, saudara, maju ke depan. Dan salam yang selalu dikumandangkan, semangat-semangat dan sukacita. Bagi saya itu adalah salam yang bisa kita pegang untuk selamanya. Bagi diri saya sendiri. Semangat, saudara. Kita harus semangat, saudara. Kita harus antusias, saudara. Banyak orang semangat tapi tidak sukacita. Penting sukacita. Karena kita tahu dalam jerih payahmu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara, ada beberapa hal yang membuat kita itu menjadi orang yang semangat. Apa? Bagaimana kita bisa... Saya ingin memberi nasihat kepada jemaat MDC di Bogor, bagaimana kita bisa mempunyai semangat yang tidak pernah padam. Roh kita selalu membara, berapi-api untuk Tuhan. Saudara bisa catat, ini hanya cuma sekedar nasihat, supaya dalam hari-hari mendatang, saudara terus berlari bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, punyailah pertobatan yang benar. Saudara menjadi orang Kristen bukan karena berkat Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen bukan karena saudara dapat pacar dan mau menikah di gereja. Saudara menjadi orang Kristen karena kita tahu bahwa dosa kita banyak dan diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan itu menjadi juru selamat kita. Sekali kita tahu bahwa siapa diri kita sebetulnya yang seharusnya kita mati di neraka karena hukuman dan dosa. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari hukuman kekal itu, saudara. Kita sepertinya hutang nyawa kepada Tuhan. Orang yang pertobatannya benar, saudara. Semangatnya tidak akan padam dalam hidupnya. Saudara. Punyalah pertobatan, cek pertobatan kita. Saudara. Ya, apakah kita ini bertobat menjadi orang Kristen hanya karena kita mau menjadi predikat sesuatu hal dalam kehidupan kita? Jangan, saudara. Yang kedua, saudara, orang bisa mempunyai semangat bukan hanya karena pertobatan, tetapi karena ada pewahyuan. Catat itu, saudara. Kita menjadi orang Kristen yang penuh semangat karena kita mendapat pewahyuan dari waktu ke waktu tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, dan pewahyuan itu menjadi pengalaman kita. Saudara, mungkin kita kalah berdebat dengan teolog-teolog yang ternama, tapi kalau jemaat semuanya telah melalui doa-doa jemaat, saudara mendapat pewahyuan tentang siapa Kristus yang sebenarnya. Saudara tidak pernah mikir murtad pun tidak, saudara. Saudara akan tetap maju dalam Tuhan, saudara. Jadi pewahyuan penting. Revelation knowledge. Ya, bukan hanya cuma sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang diwahyukan. Kalau kita mengerti ini, maka luar biasa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang semangat? Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita betul-betul hidup, berjalan dalam roh, dipenuhi Roh Kudus, itu penting sekali.
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya melihat, saudara, Pak Yeremia Rim, saya melihat Bapak Pendeta Fuksi. Kalau saudara lihat apa cirinya? Tidak pernah tidak bersemangat kan? Saudara? Jarang kan melihat mereka itu loyo. Saudara. Mereka itu terus memikirkan dari mana itu kekuatan yang seperti itu. Saudara. Itu kekuatannya bukan dari kedagingan sini, tapi kekuatannya dari Roh Kudus. Biarlah kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus itu membuat roh kita membara dalam hati kita, saudara. Membuat kita semangat. Saudara. Yang keempat, saudara, bagaimana kita menjadi semangat? Kita semangat karena kita menjadi orang Kristen yang taat. Ketaatan itu membuat kita itu semangat. Saudara. Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan yang teoritis, tapi kekristenan yang betul-betul dinamis. Karena apa? Ketaatan. Kita menjadi pelaku firman. Saudara, kumpul-kumpul di kesan, kumpul-kumpul di cell group, saudara, tidak ada gunanya kalau tidak diarahkan semua anggota kesan itu menjadi pelaku firman. Saudara. Menjadi pelaku firman, membuat saudara menjadi orang Kristen yang bersemangat. Saudara. Ketaatan adalah langkah terakhir menuju mujizat. Saudara. Orang yang tidak pernah taat, tidak pernah mengalami mujizat. Kenapa orang banyak mengalami mujizat? Karena orang itu taat. Yang kelima, saudara, bagaimana kita bisa mengalami menjadi orang Kristen yang penuh semangat, saudara? Yaitu pengorbanan. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang loyo, sebentar semangat, sebentar tidak, dan mengalami kekeringan rohani, saudara, mungkin cek pengorbanan saudara. Do you have a sacrificial living? Sacrificial living? Kapan terakhir saudara berkorban untuk Tuhan? Pengorbanan itu mendatangkan api. Zaman perjanjian lama, saudara, mezbah itu api turun dari langit kalau ada korban. Kalau tidak ada korban ya tidak ada api turun dari langit. Justru pada waktu kita berkorban, itu hati kita berkobar-kobar. Roh Kudus itu membara dalam kehidupan kita. Mungkin sakit di daging ini, tapi pada waktu kita berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, berkorban untuk saudara seiman kita menjadi orang Kristen yang dinamis, yang luar biasa. Saudara. Justru orang yang cari nama bagi dirinya sendiri, wah itu sudah tidak semangat. Orang itu cirinya justru memperlemah semangat orang lain, justru. Jadi orang, marilah kita ya, berkorban. Nanti kelihatan dalam perjalanan MDC Bogor, kita lihat orang yang banyak berkorban itu membuat dirinya semangat. Orang yang tidak pernah berkorban bisa membuat perpecahan dan lain sebagainya. Menganggap dirinya hebat padahal tidak ada korbannya. Apa yang membuat kita bisa bersemangat? Yaitu kebersamaan, unity, kebersamaan. Dalam hal ini covenant relationship harus dijaga, saudara. Pak Fuksi telah dipanggil Tuhan. Mungkin saudara tidak sehebat beliau. Saya pun tidak sehebat Pak Yeremia Rim, saudara. Tetapi saya mempunyai rekan-rekan yang luar biasa, yang mendampingi saya sampai hari ini. Gereja Surabaya itu dinubuatkan tutup pada sepeninggal Pak Yeremia Rim. Sama hamba Tuhan, dinubuatkan. Ternyata itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Ya. Sampai hari ini masih ada. Karena apa? Adalah saudara seiman. Kita merapatkan barisan, saling mendukung. Sampai hari ini mereka tetap ada di sisi saya. Saya bisa salah dalam banyak hal. Tapi mereka tidak bicara yang jelek di luar tentang kehidupan saya. Mereka menegur saya, dan kemudian mereka mendukung saya, tetap memberikan dukungan. Sampai hari ini, saudara, mereka ada. Dan gereja MDC Surabaya tetap berkembang. Dan saya bersyukur untuk hal itu. Saudara, jaga covenant, jaga kebersamaan. Orang yang meninggalkan covenant, orang yang silakan, tidak masalah. Tapi yang ada, jaga covenant itu. Dan covenant itu yang akan memberkati saudara. Ingat enggak Mazmur 133 mengatakan betapa indahnya kalau saudara seiman itu rukun bersama.
Dan Alkitab mengatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kalau saudara menjaga kesatuan, pasti bisa diramalkan. Hari-hari mendatang saudara akan lihat berkat Tuhan dicurahkan dalam MDC Bogor, dalam jemaat yang tidak peduli, ini masa pandemi. Janji Tuhan itu tidak bersyarat Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kalau tidak pandemi. Tidak ada begitu. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Dan yang terakhir, kita menjadi orang Kristen yang bersemangat karena penyembahan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dan kita adalah orang yang kecil. Dia Allah yang besar. Di situ kekaguman akan Tuhan itu muncul dalam hati kita. Kekaguman itu melahirkan satu semangat yang luar biasa. Ya, ini katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah memimpin kita. Tuhan akan melanjutkan pimpinannya. Kalau keadaan tidak menentu, katakan Jehovah Shalom, Tuhan damai sejahteraku. Kalau ada pergumulan yang berat, katakan Jehovah Nisi, Dia panji keselamatan, Dia yang memberikan kemenangan. Dan kalau masa depan saudara tidak menentu, tidak masalah, karena kita punya Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kita melupakan apa yang di belakang kita, kita mengarahkan kepada goal dan visi yang Tuhan berikan, dan berlari-lari kepada tujuan. Kita terapkan apa yang menjadi prinsip-prinsip nilai-nilai rohani, sehingga kita punya semangat, pertobatan yang murni, pewahyuan, dipenuhi Roh Kudus, berjalan dalam roh, ketaatan, pengorbanan, kebersamaan, dan terakhir penyembahan. Dan biarlah saudara bersemangat untuk masa depan saudara, dan saya percaya gereja MDC Bogor akan bertambah-tambah, gereja MDC Bogor akan dilawat oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati jemaat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat-semangat, tapi juga sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan sungguh menyukakan hatinya. Dan firman Tuhan kiranya menjadi landasan yang kokoh untuk kita berjalan maju bersama Tuhan. Sebagai ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan gereja, dan dana diakonia melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer melalui GoPay atau OVO dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar. Jadi untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu transfer ke rekening BCA dan melalui OVO atau GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita berkumpul bersama di dalam gereja untuk menyelenggarakan kebaktian. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu depan, kebaktian masih diadakan secara online. Kebaktian mulai dapat diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 dan 4 April pukul 5 sore melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Wiryo Hadi dari Serpong. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari sama-sama kita ikuti doa jemaat Rabu online yang diadakan setiap Rabu malam jam 18.30. Kami mengundang seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel untuk ikut serta dalam doa jemaat ini. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui Zoom. Meeting ID dapat dilihat di layar Bapak Ibu. Doa Fajar diadakan setiap hari Senin pukul 05.30. Kami mengundang jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel untuk mengikuti doa Fajar ini. Bapak Ibu dapat mengikuti doa Fajar ini melalui Zoom. Meeting ID dan passwordnya tertera di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangan lupa untuk selalu mengikuti kesan online di masing-masing kesan. Mari kita tetap semangat menjangkau jiwa-jiwa baru. Dan mari kita bersama-sama maju dalam satu komunitas kesan. Alpha Course adalah sebuah kursus kehidupan ditinjau dari sudut pandang kekristenan.
Acaranya berupa game yang seru, video yang menarik, dan diskusi yang akrab dan interaktif. Alpha Course ini gratis dan dapat diikuti oleh semua Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Kesan. Ada Alpha Course remaja, pemuda, dan Alpha Course keluarga. Alpha Course keluarga sudah dimulai dari tanggal 13 Maret yang lalu. Bila Bapak Ibu ingin mengetahui info lebih lanjut tentang Alpha Course online, maka bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar. Untuk jadwal Alpha Course, Bapak Ibu dapat saksikan di layar. Ibadah Jumat Agung akan diadakan hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 16.00. Ibadah bisa disaksikan secara online melalui YouTube MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa dan disertai dengan perjamuan kudus. Anggur perjamuan bisa diambil oleh pemimpin Kesan masing-masing Kesan ke sekretariat. Kembali kami mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudaraku untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan jagalah kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman untuk saat ini. Selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dan cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Hidup manusia ini sia-sia kalau tidak mengerti jalan Tuhan. Manusia itu semuanya lahir, sekolah, kerja, nikah, punya anak, bisa punya mantu, punya cucu. Setelah itu mati. Anaknya juga lahir, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, kerja sukses, punya cucu, kerja amat sukses, mudah-mudahan punya cicit. Smart and thoughtful, ramah dan kebapakan, humble dan tulus, pribadi yang cinta Tuhan dan pengajar, humble and caring, Timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Almarhum Pastor Fuksi adalah seorang hamba Tuhan yang saya kenal sangat rendah hati. Beliau mempunyai hati dan kecintaan yang luar biasa untuk penginjilan, untuk misi, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Dan beliau selalu siap sedia melayani dan senantiasa bersemangat. Sehingga saya melihat beliau sepertinya tidak pernah kenal lelah. Dia benar-benar all out untuk melayani Tuhan karena cintanya yang luar biasa buat Tuhan dan jiwa-jiwa. Dan lagi pula beliau adalah seorang hamba Tuhan yang punya hati melayani. Setiap kali dia berkunjung ke Amerika, wilayah East Coast yaitu di Philadelphia maupun juga di wilayah West Coast, beliau tidak pernah menyusahkan jemaat atau menyusahkan gereja. Bahkan kehadiran beliau di sana benar-benar telah menjadi contoh, memberikan inspirasi dan memberikan semangat. Dan itu menjadi sesuatu yang berkesan kepada jemaat Tuhan. Walaupun hari ini beliau tidak berada bersama-sama dengan kita semua secara fisik, namun semangat dan teladannya dan juga kerendahan hatinya
telah menginspirasi kami dan selalu berada bersama-sama di dalam hati dan pikiran kami. Shalom, setahun kita tidak bersama-sama dengan Pak Fuksi. Saya ingat perjumpaan saya dengan beliau pada waktu saya masih kuliah, beliau melayani di kampus saya. Kemudian beliau ajak saya terlibat dalam pelayanan KKR, doa malam tiap Senin semalaman, dan akhirnya itu menjadi cikal bakal dari GKBB Fajar Perdamaian. Ada momen-momen tertentu yang sangat berkesan bagi saya. Satu kali kami berdua di Sukabumi, saya tanya, kok kalau gereja kita nanti sukses, sebetulnya apa yang paling Koko dambakan? Ko Fuksi bilang, kita bisa menjangkau banyak orang, memuridkan banyak orang, dan mengutus banyak orang. Yang kedua, satu kali saya bawa buku yang diberikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia bersaksi bahwa buku itu memuat rahasia kelimpahan yang dia menjadi sangat diberkati karena menerapkan buku tersebut. Buku itu saya baca dan saya bilang, saya pikir buku ini benar, nggak menemukan kesalahan apapun, tapi kok saya nggak srek ya kok. Menurut Ko Fuksi gimana? Ko Fuksi bilang, Bas, apapun yang kita ajarkan akan memberikan hasil. Kalau kita fokus ngajarin pelepasan, ada hasil. Fokus mengajarkan rahasia kelimpahan, akan ada hasil. Tapi kalau bagi saya, fokus yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu melayani jiwa-jiwa. Pemberitaan kabar baik. Karena itu prioritas kita harus tetap pelayanan kepada jiwa-jiwa. Yang ketiga, satu kali setelah saya didiagnosa diabetes, Ko Fuksi telepon saya, Bas, kalau kamu diabetes, itu pikirnya gini loh, kamu berarti tubuhmu bukan lagi metik, tetapi manual. Kalau kamu makannya agak berlebih, nah metiknya kan berhenti tuh, nggak jalan. Kamu harus kerja manual, naik turun tangga, atau push up, manualnya harus jalan, supaya pembakarannya tetap berjalan juga. Itulah Ko Fuksi yang banyak hal menjadi inspirasi, menjadi sumber semangat saya, dan pokoknya dia banyak melakukan hal yang sangat penting di dalam hidup saya. Oke, sungguh saya sangat bersyukur pernah bersama-sama dengan Pak Fuksi. Tuhan memberkati. Jangan merasa cukup dengan masa lalu sehingga puas dan tidak mau maju lagi. Situasi selalu berubah, namun kita harus melekat pada apa? Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak berubah tadi. Masalah besar jangan takut, tapi masalah kecil jangan meremehkan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, kita pasti akan ditolong Tuhan sekarang. Amin. Bawalah keluarga kita ke dalam komunitas yang benar di dalam apa? Tuhan. Ya, salah satunya pelayanan adalah salah satu pembelajaran hidup yang paling apa? Yang paling penting. Tuhan berarti masih punya rencana dalam hidup ini. Maju terus. Amin. Walaupun mengalami kesulitan apapun, namun kalau Tuhan beserta kita, maka kita akan mengalami apa? Kemenangan. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan, terima kasih ya, karena Engkau memakai hidup saya. Jemaat yang saya kasih, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama dan saya akan mendoakan setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk gereja MDC Bogor, Tuhan. Engkau tahu apa yang telah mereka alami, Tuhan, tapi Engkau juga tahu masa depan mereka, Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempercayai kalau ada hal yang baik yang telah Engkau mulai, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan meneruskannya dan menyelesaikannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, kalau Engkau di pihak kami, tidak ada yang bisa melawan kami Tuhan Yesus. Itulah sebabnya hamba berdoa supaya berkat-Mu ada atas MDC Bogor dan pimpinan-Mu nyata, perlindungan-Mu pada seluruh jemaat yang ada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang memimpin jemaat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalau kami mengikuti langkah-langkah-Mu, akan ada banyak terobosan, akan ada banyak berkat yang akan dicurahkan Tuhan. Dan biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang mengalami banyak kemenangan. Memang hari-hari ini kami menghadapi berbagai macam masalah, tapi bersama-sama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan biarlah dalam masa-masa seperti ini Tuhan, masa-masa yang tepat supaya Engkau membangkitkan iman kami dan melihat kepada pribadi-Mu, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai MDC Bogor hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.